Oke, selamat malam Sobat JJ. Malam ini kita bertemu lagi di channel jalan-jalan.com. Malam ini saya dan tim ingin ngobrol santai perihal suatu tempat yang memang kabarnya banyak kejadian yang di luar nalar manusia. Oke, saat ini saya tidak sendiri. Saya saat ini sedang ditemani oleh seorang warga yang berada di sekitar bangunan yang memang katanya banyak kejadian-kejadian yang mistis. Oke, dengan Pak siapa? Pak Eko. Pak Eko. Oke, dengan Pak Eko. Begini Pak Eko, ini kan saya kan sering sekali mendengar kabar-kabar dari teman, dari orang-orang sekitar lokasi sini. Itu katanya ada suatu bangunan yang memang banyak kejadian mistis seperti itu Pak. Apakah itu pernah Bapak alami sendiri untuk lokasi yang sering diceritakan tersebut? Kalau alhamdulillah belum pernah lihat sendiri ya, tapi kebanyakan orang-orang kalau ke situ mesti ada kejadian-kejadian. Ada kejadian. Untuk kejadiannya seperti apa Pak? Ya banyak anak-anak kecil sama Kecil. mbak-mbaknya itu. Perempuan Pak ya? Perempuan. Perempuannya mungkin kayak jenis kuntilanak atau wewe gitu Pak? Kurang tahu ya, kayak Kurang paham. putih. Oh putih ya? Putih. Kalau misalnya ini Pak, ini kan katanya bangunan udah lama ditinggal nih Pak ya. Itu udah berapa lama ditinggalnya Pak? Dari 2004 tahun. 2004. Ya. Berarti 2004 udah sekitar hampir 16 tahun Pak ya? Udah 16 tahun ya. Udah 16 tahun Sobat JJ untuk hari ini. Jadi memang sih penampakan bangunan tersebut sih memang terlihat agak mistis Pak ya. Karena memang jarang ada orang masuk juga Pak ya. Kalau Bapak sendiri kira-kira berani nggak misalnya masuk ke bangunan tersebut? Udah berani. Sebagai orang warga sekitar pun mengakui Pak Eko ya tidak berani sebenarnya. Mungkin ada ini Pak pengalaman-pengalaman lain dari warga sekitar mungkin ya pernah dapat cerita gitu ya, anak-anak itu sama ini orang manggil-manggil Pak ya? Iya, manggil-manggil sama cewek itu ya. Oke, jadi memang sering kerap terjadi seperti itu Pak ya? Ya dulu. Kalau misalnya kejadian itu biasanya di kayak hari-hari tertentu gitu nggak? Kayak misalnya Selasa Kliwon, Jumat Kliwon nggak? Itu malah hampir biasanya selepas maghrib itu. Selepas maghrib Pak ya? Selepas maghrib itu pasti ada kejadian ya. Kalau ada yang sering muncul. Kalau misalnya barang digeser atau buka jendela gitu. Yang kebetulan kan sebelahnya itu ada toko. Ada toko sebelahnya. Ya, ada toko itu ya kayak eskalatornya itu sering naik turun sendiri. Eskalatornya. Ya. Itu untuk main anak-anak. Pernah cerita juga untuk yang pihak tokonya itu. Security-nya. Bukan security. Orang proyek dulu. Orang proyek. Okay. Sobat JJ memang sepertinya tempat ini benar-benar hot ya Pak ya. Istilahnya seperti Pak ya. Padahal di tengah-tengah kota Jogja. Tapi ya kejadian seperti itu. Oke, mungkin ada teman-teman Pak Eko yang punya pengalaman lain mungkin? Ada teman-teman yang punya pengalaman lain bisa bercerita? Ini teman saya ini. Oke, monggo. Bisa duduk di sini? Monggo. Takut saya Mas. Oh takut kenapa Mas? Takutnya? Atau ini? Sama mungkin bapaknya aja. Oke, monggo Pak. Monggo. Oke, sobat JJ, sekarang kita kembali menemui narasumber. Maaf, dengan Bapak siapa? Adi. Bapak Ade. Bapak Ade termasuk juga warga sekitar ini pas banyak sekali warga sekitar yang memang sedang berkumpul nih Pak ya? Atau memang setiap malam berkumpul? Udah lama di rumah jadi jenuh toh Mas. Oh iya. Kadang kumpul-kumpul gini. Benar sih. Benar. Yang penting jelas ini ya Pak, jaga jarak juga Pak ya. Oke, kita lanjut aja Pak. Untuk seperti Pak Eko tadi, dengan Pak Ade sendiri, apakah pernah mengalami hal-hal mistis terkait bangunan yang banyak dikabarkan oleh warga-warga
terjadi hal-hal yang di luar nalar? Kalau sering sih enggak, Mas. Cuman karena intensitas kita di situ kan juga kemarin-kemarin lumayan tinggi. Oh gitu. Jadi kebanyakan yang beberapa kali kami ketahui rasakan itu ya sebatas suara. Sebatas suara. Jadi suara itu seperti kayak orang manggil, terus ada beberapa yang teman-teman ini juga mungkin sudah pernah sampaikan ke kami, itu ya perempuan, dia Perempuan pakai baju merah. baju merah. Wah, Beberapa kali yang orang yang lewat juga eh, pernah lihat gitu pernah loh. lihat juga. Pernah lihat. Cuman kalau secara langsung kita lihat wujudnya memang belum pernah. Belum pernah ya. Kebanyakan orang luar yang sudah pernah lihat. Oh, malah orang luar, bukan warga sekitar ya. Wah, saya sampai merinding ini. Saya dengar ceritanya perempuan. Itu kalau manggil-manggilnya itu seperti apa? Manggil hey atau Kadang kalau suara itu banyak anak-anak kecil. Anak Jadi kecil? mereka seperti berlarian. Oh, Di dalam. main-main gitu ya. Kayak main-main. Yang pernah saya dengar itu yaitu mereka kayak lari-lari di dalam. Lari di Itu dalam. ya, berapa kali sih. Tapi kan karena ini berdekatan dengan jalan raya, saya positif thinking aja. Ini Iya masih sih. dari jalan sih kan gitu. Memang jelas benar pesan dari Pak Ade tadi. Kita harus selalu positive thinking, teman-teman. Ya ini Pak Ade, misalnya apa? Dulu kan katanya pernah ini intensitasnya tinggi di situ. Ya. Lah semenjak kapan itu mulai benar-benar nggak dijamah itu mulai kapan? Seperti yang disampaikan Pak Eko tadi itu kan tutup mulai dari 2004 2004 itu ya. 2004. Jadi kita hanya menggunakan jalan yang ada di luar itu, Mas. Jalan di luar. Itu yang sering kita setiap ada kegiatan di situ biasanya ada interaksi. Jadi kebanyakan suara sih. Kalau suara itu ya. Beberapa kali yang proyek di sana juga itu malah sempat ditemui langsung. Dan itu langsung ada wujudnya kan gitu. Oh gitu. Untuk yang proyek sekarang masih di lokasi nggak Pak ya? Atau sudah enggak? Sudah selesai. Oh, itu malah sering ya mereka bercerita dengan warga. Mereka tidur di sana. Wah, itu. Kejadiannya pernah diceritakan? Pernah apa aja? Diceritakan, yaitu tadi wanita, terus orang tua. Orang tua. Orang tuanya laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Ya. Tua ya? Iya. Oke, terus berarti sebelum ditinggal itu memang dulu sempat digunakan juga? Iya, sempat digunakan berapa tahun, terus karena suatu hal terus akhirnya kosong. Oh gitu. Iya. Jadi memang sampai sekarang pun masih ya Pak? Masih ada istilahnya kegiatan yang entah itu apa gitu Pak ya? Sampai sekarang ya itu. Berarti kalau misalnya ada teman-teman nih jalan sendiri itu sering juga merasakan? Beberapa kali sih ada sih teman yang itu juga. Ada juga merasakan ada ya. Terus merasakan ada, tapi ya itu tadi karena posisinya kan ada di dekat pinggir jalan besar. Jadi ya yang ada positif thinking aja. Ya. Oke. Untuk intensitas tertinggi Pak itu biasanya di jam berapa? Kebanyakan selepas maghrib. Oh itu selepas maghrib, terus di atas jam 10. Di atas jam 10. 11 itu biasanya mulai ada kegiatan di sana kan gitu. Cuman kita kan itu tadi Mas antara iya dan tidak. Karena kan sama. Kalau kita mau buktikan sendiri, kita kan juga nggak berani masuk ke sana kan. Oh gitu. Berarti sama kayak Pak Eko nih Pak, nggak berani masuk. Beberapa kali memang pernah kita masuk ke sana sama teman-teman juga masuk. Cuman ya nggak ada apa-apa sih. Nggak ada apa-apa. Cuman hawanya lain. Kalau menurut saya hawanya lain. Dalam artian ya mungkin karena sudah lama kosong, kotor, kumuh. Nah itu kan sudah ada transisi yang tadinya di bawah dingin, terus jadi panas, terus dingin, panas di setiap tingkatnya itu. Mungkin karena transisi udaranya aja kan. Benar. Berarti memang dulu pernah masuk ke dalam ya untuk ngecek itu Pak ya mungkin ya. Cuman kalau untuk sekarang baunya istilahnya memang benar-benar tidak terawat Pak ya. Iya, benar-benar terawat. Ya, banyak puing-puing segala macam, paku dan segala macamnya, kaca gitu. Iya. Berserakan gitu ya. Berarti memang benar-benar tidak diurus ya sampai sekarang ya. Tidak diurus. Oke, mungkin ada pengalaman lain dari teman-teman? Ada yang lain? Di sekitar sini? Nah, itu yang suka bisa lihat itu Mas. Oh iya, ada yang indigo ini. Kalau ada boleh kita ngobrol-ngobrol. Ayo Mas. Yang indigo.
Kalau indigo sih enggak mas, Gimana, tapi mas itu sering bisa rasain. merasakan? Iya. Beberapa Oh kali iya, itu iya. Mas Reza, sini Mas Reza, Mas sini Risa, Mas oh Reza, enggak, sini boleh Mas Reza, kita sini, ngobrol santai aja, Mas Risa. Gimana? sini Mas Reza. Memang kalau kawasan sini agak rawan mas, dalam Rawan ya? artian rawannya di sini dalam artian ya itu gangguan. Dulu kan ini juga pernah bangunan lama, ada di sebelahnya itu bangunan lama yang Ya. sudah lama juga ditinggal. Beberapa kali sering ada suara orang nyapu ya. Rata-rata jam 3, jam 4. Sore itu Pak? Jam 3, jam 4 pagi. Oh malam, pagi ya, subuh itu ya? Semacam orang nyapu pakai sapu lidi itu. Iya mas, ya? Pakai sapu lidi. Tapi nggak ada wujudnya. Berarti Dan itu bisa, ya. cuman kalau akhir-akhir ini nggak pernah biasanya. Nggak pernah ada Jadi info itu sering dulu, Dulu sering. Sering. Dulu sering ya. teman-teman. Dulu sering sekali. Ternyata memang istilahnya bisa disebut kampung dua dunia sih ya. Banyak kejadian-kejadian yang istilahnya benar-benar di luar nalar ya. Tapi untuk warga sekitar udah biasa gitu Pak. Ya, Atau kan katanya di sini kan banyak orang luar juga ini yang masuk. Ya. Itu mereka juga sering diganggu juga enggak? Kalau orang luar mereka masuk. belum ada beritanya mas, Belum ada berita gitu. ya. Tapi pengguna jalan biasanya mereka rata-rata tanya itu bangunan apa, terus kok ada yang sudah beberapa kali lihat, bahkan anak-anak kecil itu yang mereka lewat itu pun tahu gitu loh. Oh gitu. Yeah. Untuk apa anak kecil ini seperti tuyul atau gimana? Bukan, jadi maksudnya si anak biasa. Oh, anak biasa bukan tuyul gitu Pak ya. Ya biasanya ketakutan kalau di sana. Oh gitu. Ada beberapa yang ketakutan ya Pak, kalau lihat itu langsung ketakutan gitu. Boleh. Merasa dilihat dari yang di atas kan. Di atas ya. Dari bangunan di atas. Oke. Untuk ini Pak Ade, mungkin ada pesan buat Sobat JJ jika mengalami hal itu harus melakukan apa Pak? Mungkin pesan kami ya hati-hati aja. Dalam artian karena memang bangunan itu sudah tua, terus seandainya memang ada sesuatu yang dianggap kita nggak mampu untuk mendingan balik aja ya. Oke. Tapi kalau saya sih selama itu hanya untuk sekedar explore buat hiburan, monggo silakan. Tapi misalnya kalau siang gitu memang masih sering dipakai orang masuk ke dalam gitu nggak? Akhir-akhir ini sudah enggak ya? Memang benar-benar ditutup Pak ya? Iya. Oke. Sobat JJ, barusan tadi pesan dari Pak Ade, jika memang kita menemui sebuah tempat yang kita rasa tidak kuat Pak Ade ya, lebih baik kita keluar, kita cari tempat yang memang aman dan jangan berpikir arah yang penting positif thinking Pak ya. Iya, itu teman-teman, positif thinking. Sejatinya kan manusia itu kan derajatnya lebih tinggi dari mereka. Iya, benar. Kalau mereka akan muncul kalau kita takut dengan seperti itu. Benar. Dan kita tidak akan takut kalau kita nggak akan takut kalau mereka pasti nggak akan muncul. Kalau kita nggak takut mereka pasti akan nggak muncul. Biasanya seperti itu. Oke teman-teman, bisa diingat pesannya Pak Ade. Yang jelas pesan tersebut memang sangat benar dan saya pun mengalami sendiri. Jadi setiap saya berada di tempat yang benar-benar dianggap oleh warga sekitar itu mistis, ketika saya merasa takut, perasaan saya pun juga tidak enak. Tetapi ketika kita positive thinking aja, kita akan lebih baik dan kita bisa segera keluar dari lokasi tersebut. Oke Pak Ade, mungkin ada lagi yang mau disampaikan buat Sobat JJ? Cukup ya? Oke Sobat JJ, sekian obrolan santai kita. Yang jelas tetap ikuti channel kita karena kita akan mengeksplor bangunan tersebut. Yang jelas jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa untuk klik tombolnya. Jadi setiap kita upload video baru, teman-teman bisa langsung melihat video tersebut. Oke teman-teman, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.